Biarlah ketika kami memuji, bernyanyi, bermasmur kepada-Mu Tuhan, setiap kami boleh merasakan jamahan, setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu, setiap kami boleh mengalami hati kami dibaharui, hati kami dipulihkan dan disembuhkan. Kami tidak mau membiarkan hidup kami senantiasa tetap tanpa ada perubahan. Kami tidak mau membiarkan kehidupan kami terus terintimidasi dengan segala yang duniawi, ya Bapa. Tapi kami mau kuasa-Mu, kasih-Mu itu terus mencengkram hati kami, memulihkan dan membaharui kami. Dan pagi hari ini sebelum firman Tuhan diberitakan lebih jauh, hamba berdoa untuk semua kami yang ada di tempat ini, ya Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah secara live streaming, aku berdoa ada jamahan Roh Kudus yang boleh kami alami pribadi lepas pribadi. Kami mau buka hati kami, kami mau dengan hati yang lembut untuk meresponi setiap pesan Tuhan. Karena kami percaya kami hidup hari ini hanyalah oleh anugerah Tuhan dan hanyalah oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberkati Tuhan. Amin saudara-saudari. Pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang saya ambil adalah lahir baru. Sama-sama katakan lahir baru. Ya, selalu ada sukacita setiap kita mendengar ada jemaat yang melahirkan. Belum lama Yohanes pasal 3 ayat 3. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Kalau Bapak Ibu boleh lihat slide saya, kita baca sama-sama 2-3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dari ayat ini ada satu penekanan yang saya mau sampaikan bagi kita semua, tidak memandang secara person, tapi untuk seluruh jemaat Tuhan, bahkan untuk setiap kita yang menyaksikan di tempat kita masing-masing, adalah satu prinsip ilahi, adalah satu standar yang jelas untuk kita disebut sebagai warga kerajaan Allah, yaitu mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Nanti kita akan belajar apa dan bagaimana yang disebut dengan dilahirkan kembali. Tetapi ada terangan penting di awal saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa sebagai warga kerajaan Allah, sudahkah kita mengalami proses dilahirkan kembali? Ada banyak orang berpikir aku warga kerajaan Allah hanya dengan karena aku disebut warga gereja. Tidak saudara. Saudara tidak otomatis menjadi warga kerajaan Allah hanya ketika tahu Yesus adalah Tuhan. Saudara tidak otomatis disebut sebagai warga kerajaan Allah hanya karena aktif dalam pelayanan. Karena warga kerajaan Allah itu berbicara bagaimana mereka yang sudah dilahirkan kembali. Saya mengulang dalam kitab Matius pasal 7. Perhatikan baik. Ada satu ayat yang dikatakan pada hari terakhir. Hari ini hari-hari terakhir, amin. Orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, melakukan mujizat demi nama-Mu? Tapi kata Tuhan, aku akan berterus terang, aku tidak kenal Engkau. Kunci untuk mendapat pengenalan Tuhan, kunci untuk mendapatkan identitas sebagai warga kerajaan Allah, tidak tentang aktivitas pelayanan saudara, tidak tentang pengetahuan atau pengalaman saudara, tidak tentang kedudukan atau jabatan rohani saudara, tapi tentang hidupmu, hatimu yang dilahirkan kembali di dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa saya dan saudara hari ini tidak patah sebagai pribadi-pribadi yang telah dibaharui. Katakan amin. Apa pentingnya untuk dilahirkan kembali? Secara lahiriah kita dilahirkan mewarisi keinginan daging, mewarisi dosa, mewarisi segala yang duniawi. Untuk itulah Tuhan berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Yuk slide berikutnya. Terus saja sampai habis. 3. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 4, cukup. Nikodemus kemudian ketika mendengar apa yang Yesus sebut tentang lahir kembali, dia bertanya, bagaimana mungkin orang yang sudah tua itu masuk kembali ke kandungan ibunya untuk dilahirkan kembali? Dan pasti artinya bukan demikian. Dan Yesus menegaskan di dalam ayat yang kelima, bahwa orang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, boleh katakan dengan tegas, dari air dan roh. Saudara belum memberikan yang terbaik, boleh berikan dari air dan roh.
yang masih selalu ngomong Pak, namanya juga manusia. Di dalam Kristus, firman Tuhan pernah berkata, hidupmu bukan kita lagi, bukan kau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Firman Tuhan pernah berkata, yang dulu, yang dahulu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, saudara. Kita akan belajar bagaimana Yohanes 3:6 menuliskan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak Ibu mengerti, ketika semua orang meninggal, jasadnya, tubuhnya itu akan kembali menjadi tanah, tetapi rohnya itulah yang kembali kepada sorga, kembali kepada Tuhan, bila mana rohnya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini betapa penting untuk kita boleh melatih hidup kita, memberikan kehidupan kita untuk terus dibaharui di dalam Kristus. Slide berikutnya secara cepat. Kita masih belajar tentang apa itu lahir baru. Yuk. Amin. Dilahirkan dari air dan roh. Kata dan itu diambil dari istilah aslinya yaitu kai. Kai itu memberikan arti bukan hanya tentang dan. Karena kalau dan itu bisa terjadi di waktu yang berbeda. Tetapi dan kai itu juga dapat berarti sebagai kata juga. Jadi kata dan itu mengartikan sebagai kata juga. Maksudnya begini, dilahirkan secara air juga roh itu secara bersama-sama. Jadi tidak kemudian berproses dalam waktu yang berbeda. Dilahirkan dari air, nanti dilahirkan dari roh. Karena kemudian kita akan belajar apa itu air. Air kalau kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 23, di sana menyebutkan engkau tidak dilahirkan dari yang fana, tetapi yang dari tidak fana, yaitu adalah firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37b dan 38a, ketika di sana membahas tentang aliran air yang hidup. Engkau yang percaya kepadaku, katakan yang percaya pada Yesus. Engkau yang percaya kepadaku, dari hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus, dari hati saudara mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah, yaitu aliran air hidup itu ialah roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Sampai di sini saya menjelas dan tegaskan, jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus sudah seharusnya, katakan seharusnya, dari hatimu bukan keluar kebencian, dari hatimu bukan keluar kemarahan, dari hatimu bukan keluar iri hati dan seterusnya. Karena dari hatimu yang keluar adalah aliran air yang hidup, yaitu pekerjaan roh dan firman yang terus memanifestasikan kemuliaan Allah. Saya mau mengajak jemaat Tuhan hari ini, siapapun saudara, tidak terjebak sebagai pribadi yang dikungkung hanya dengan identitas agamawi. Kita tahu banyak tentang Tuhan, tapi kita tidak memiliki Tuhan dalam hidupan kita. Kita bisa mendikta banyak orang dalam firman, tapi kita tidak memiliki hidup yang sesuai dengan firman. Karena yang dimaksud orang percaya kepada Tuhan bukan orang yang bisa menilai sesamanya, tapi orang yang percaya kepada Tuhan bisa memberikan teladan bagi sesamanya. Yang ngerti bilang amin. Yo. Apa itu lahir baru? Yang bisa baca, yang bisa lihat, boleh kita sebutkan sama-sama 2-3. Lahir baru adalah anugerah yang kita terima dari Allah, di mana kita tidak lagi hidup mewarisi keinginan daging, melainkan kehendak Kristus. Firman Tuhan menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Satu kali lagi, satu kali. Kelahiran baru adalah satu anugerah yang Tuhan beri. Kenapa disebut sebagai anugerah? Sebagaimana halnya manusia yang dilahirkan bukan karena keinginan bayi itu, tapi adalah keinginan dari orang tuanya dalam satu perjanjian yang kudus. Demikian juga saya dan saudara dilahirkan secara roh, dilahirkan kembali sebagai manusia yang baru. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Kabar baiknya adalah ketika Yesus mati, datang sebagai manusia dan mati di bumi, disalibkan bagi kita, maka di saat yang sama anugerah Tuhan telah termeterai atas kita. Namun pertanyaannya hari ini adalah, seberapa banyak kita yang mau memberi hidup kita untuk Roh Kudus berkarya untuk membaharui setiap saya dan saudara? Kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tahu banyak tentang firman, tahu banyak tentang tradisi Yahudi, tahu banyak tentang segala sejarah Alkitab, tapi tidak pernah bisa mengalami keintiman dengan Yesus? Karena mereka tidak memberikan hidup mereka dilahirkan kembali. Seberapa
banyak kita mau memberi kehidupan kita untuk dilahirkan kembali? Mana tadi? Selalu tampil yang keadaannya, oke? Bagaimana kita tidak lagi mewarisi keinginan hati? Bapak Ibu, kalau kita ditanya mungkin seperti anak sekolah minggu, jawabannya jelas. Seberapa banyak kita yang mau untuk hidup bersama dengan Tuhan di sorga? Semua akan angkat tangan, setuju? Seberapa banyak kita yang mau pergi ke neraka? Pasti nggak ada yang mau. Tapi pertanyaan itu untuk sekolah minggu. Sebagai orang dewasa, pertanyaan gue begitu. Seberapa banyak kita mau selagi hidup di dunia, kita hidup bersama dengan Tuhan? Karena masalah yang teramat sering kita nggak sadari adalah kita mau nanti masuk surga, tapi kita nggak mau selagi kita hidup di dunia dipenuhi dengan surga. Karena dalam bayangan kita surga itu selalu tentang hal yang indah, hal yang mulia, hal yang enak. Padahal firman Tuhan bilang kerajaan Allah tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Katakan amin. Seberapa banyak hari ini hati kita hanya dipenuhi oleh kebenaran, bukan yang lain, bukan perasaan-perasaan lahiriah lagi, bukan perasaan-perasaan daging lagi. Ketika ada seseorang datang kepada saya bercerita tentang keadaan jemaat, bagaimana kondisi hingar-bingar, suara-suara sumbang dan sebagainya, dan hal itu membuat saya semakin mengerti, karena tidak hanya di tempat ini, tapi di hampir di banyak tempat gereja yang lain. Ketika saya ketemu 1-2 orang, semuanya sama, melihat, mengalami, dan membicarakan segala hal yang sumbang. Tetapi bukan untuk kesumbangan itu yang saya mau sampaikan, tapi tentang kita yang ada di dalamnya. Maukah kita menjadi agen-agennya Tuhan, mengubah dan membawa hal yang tidak akurat untuk menjadi akurat? Bukan untuk yang tidak baik dibuat lagi semakin tidak baik. Bukan perselisihan yang terus semakin dipertajam. Bukan semua kemudian jatuh di dalam segala kesesatan. Satu dengan yang lainnya saling menilai dan menghakimi. Tidak ada lagi penghormatan dan apapun. Saya tidak sedang mengajar kita untuk lebih tunduk kepada manusia semata, tapi lebih dari itu adalah ketundukan kita akan Tuhan akan membawa hidupan kita menjadi pribadi yang memanifestasikan kebenaran hari demi hari. Jemaat Tuhan, saya sampaikan hal ini dan apapun nanti yang saya bagikan, hanya satu tujuannya adalah supaya saya dan saudara didapati adalah sebagai pribadi-pribadi yang menyatakan kebenaran dari Tuhan. Hanyalah kebenaran dari Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita yang mau sama seperti dalam kitab Matius pasal 7. Tuhan, bukankah kami rajin ke gereja? Bukankah kami aktif dalam pelayanan? Bukankah kami ini dan itu? Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal. Pernahkah saudara, boleh perhatikan saya dengan baik, pernahkah saudara merenungkan dalam hatimu, Tuhan, adakah hari ini hidupku hidup yang berkenan di hadapan-Mu? Adakah hari ini hidupku hidup yang memuliakan dan menyenangkan? Saya rindu ini menjadi satu doa kita hari demi hari, dan membuat kita semakin memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kuncinya ini Bapak Ibu, lahir baru itu nyata atas setiap kita. Kita tidak lagi mewarisi daging, tapi kita mewarisi apa yang menjadi kehendak Allah. Apa itu lahir baru? Berpindah dari kehidupan yang fana, kehidupan yang kekal. Apa itu lahir baru? Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Saya tanya Bapak Ibu, saya tanya saudara, iri hati itu ada tergolong pada manusia lama atau manusia baru? Kebencian itu, marah, dendam, sakit hati itu ada pada manusia lama atau manusia baru? Segala hal yang kita tahu itu adalah manusia lama. Sejatinya itu tidak lagi ada atas hidupan saya dan saudara. Tapi catatan hanya bagi mereka yang sudah hidup sebagai manusia baru. Artinya menjadi satu hal yang jelas untuk kita mengerti sebagai bahan evaluasi. Kalau ternyata kecenderungan hatiku masih menyimpan semua itu, jangan-jangan aku masih hidup sebagai manusia lama. Aku belum dilahirkan kembali. Ada orang bertanya, Pak, berapa kali kita harus mengalami kelahiran baru? Apakah hari ini aku sudah dilahirkan kembali? Besok lusa aku berdosa lagi, aku perlu dilahirkan kembali? Lalu aku berjalan hidup jatuh dalam dosa, lalu aku dilahirkan kembali? Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, seseorang dilahirkan kembali secara ilahi, kelahiran baru itu sekali. Tapi pengertiannya harus saudara ingat jelas. Orang yang betul-betul sudah dilahirkan kembali, orang yang hatinya memang sudah berubah di hadapan Tuhan. Mereka gak akan lagi jatuh bangun dalam dosa. Mereka gak akan lagi bergulang dengan segala pergumulan batin.
Mereka gak akan dengan mudahnya kembali jatuh dalam perselisihan, tetapi mereka akan terus menjaga hidup mereka. Sebagaimana halnya seorang manusia yang dilahirkan secara jasmani. Memang ada waktunya mungkin yang dilahirkan itu lemah, sakit, tapi dia tidak perlu mati untuk dilahirkan kembali sebagai bayi. Yang ngerti bilang amin. Tapi dia akan kemudian dijaga, dirawat dan sehat kembali dan terus bertumbuh. Salah satu indikasi manusia yang sudah dilahirkan kembali secara iman, secara pengenalan akan Tuhan, itu akan terus bertumbuh. Amin. Sama halnya dengan bayi-bayi secara lahiriah, maupun fisiknya lemah, maupun dia sakit-sakitan, tapi kalau dirawat, diobatin, diasuh segala macam lagi, dia akan terus bertumbuh. Mungkin nanti tingkat kemaksimalannya berbeda-beda. Lebih dari itu adalah bagaimana di dalam Tuhan. Kalaupun nanti selesai, nggak selesai, oke, nggak apa-apa. Perhatikan saja saudara. Saya berdoa supaya saya dan saudara senantiasa pribadi yang terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Pak, apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam Tuhan? Apakah yang dimaksud dulu saya belum pelayanan, hari ini saya sebagai ketua pelayanan? Apakah dulu saya belum terlibat pelayanan mimbar, hari ini saya sudah terlibat pelayanan mimbar? Dan sebagainya. Saya mau katakan, itu hanya aktivitas pelayanan. Bahkan di kitab Matius pasal 7 tadi, kita belum apa-apanya dibanding mereka yang membangkitkan orang mati, mengusir setan, melakukan mujizat. Mungkin kita belum seperti itu. Yang seperti itu pun belum menjadi jaminan. Apakah yang masih bertumbuh itu, Pak? Kalau dulu saya belum punya gelar teologi, hari ini saya sudah punya gelar teologi. Dulu saya belum bisa jaga orang dengan baik. Jangan salah paham, saudara. Aktivitas pelayanan akan menjadi baik bila hatimu itu lekat dengan Tuhan. Selebihnya, tanpa kelekatan dengan Tuhan, gak ada apa-apa. Firman Tuhan pernah bilang, dengar-dengaran lebih baik dari korban persembahan. Aktivitas pelayananmu itu seperti korban persembahan. Firman Tuhan pernah bilang, kalau engkau teringat akan masalah dengan sesamamu, engkau hendak membawa persembahan, apa kata Tuhan? Tinggalin dulu, selesaikan dulu. Persembahan tentang aktivitas agama, tapi menyelesaikan masalah itu tentang sikap hati. Amin. Karena Tuhan selalu melihat hati saudara. Tuhan selalu melihat hati saudara. Dan saya berdoa hati kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, masalahnya hanya Tuhan yang melihat hati, tapi manusia melihat apa yang terekspresi dari hati kita. Dari apa yang bisa kita ekspresikan, firman Tuhan pernah bilang, apa yang ada dalam hati itulah yang keluar. Dari buahnya lah engkau mengenal pohon itu apakah baik atau buruk. Buah itu apa? Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Itu sudah sejatinya mencerminkan manusia baru. Katakan sama-sama dengan tegas, aku adalah manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Boleh katakan sama-sama saudara, kebenaran firman ini, aku hidup tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. 2, 3. Aku hidup tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 2, 3. Melainkan Kristus yes. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yes. Amen. Apa yang disebut dengan lahir baru adalah transformasi kehidupan dari manusia lama menjadi manusia baru. Adalah menjadi satu tanggung jawab seorang hamba Tuhan, memastikan setiap jemaat yang Tuhan izinkan untuk dilayani adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami transformasi kehidupan. Tuhan gak akan tanya jemaatmu berapa kaya, Tuhan gak akan tanya jemaatmu berapa hebat, Tuhan gak akan tanya jemaatmu punya jabatan apa, tapi Tuhan akan tanya apakah mereka sudah dibaharui dalam Kristus. Mohon maaf, kalau dari tempat ini, dari posisi saya berdiri yang kudus, mimbar yang diberkati Tuhan, kalau saya mau berkata, Tuhan tidak silau dengan apa yang kau punya, tapi Tuhan rindu dengan hidupmu yang dibaharui di dalam Dia. Jangan pernah kita berpikir lebih hebat dari orang lain. Jangan pikir kita lebih layak dari orang lain. Pelajaran tentang seorang Elisa, ketika dia didatangi oleh Jenderal Naaman, panglima perang tentara Aram, bukan tentang kusta atau tentang mujizat, tapi ketika Naaman sudah sembuh, wajar dong dia kasih persembahan. Tapi saat itu Elisa mendapat arahan Tuhan,
untuk tidak menerima apapun. Naaman pulang. Apa yang saya pelajari? Tuhan tidak membutuhkan apapun yang dunia miliki. Tuhan hanya butuh hatimu meresponi apa yang Tuhan mau. Amin. Lebih dipertegas ketika Gehazi, bujangnya Elisa, berpikir pasti Tuanku segan. Dia kejar Naaman dan dia minta sesuatu. Gehazi dapat kustanya Naaman. Saya tidak sedang berbicara tentang boleh atau tidak membawa persembahan harta dan sebagainya, enggak. Justru kalau level kita masih di bawah Naaman yang enggan membawa persembahan, masih di bawah Sakeus yang enggan membawa persembahan, itu menjadi tanda tanya. Yang saya maksudkan adalah ada waktunya ketika persembahan kita pun bukan itu yang Tuhan mau. Memang secara Alkitab tidak menuliskan kemudian apakah Naaman menjadi pribadi yang bertobat atau tidak. Tapi saya bisa saja tafsirkan Tuhan yang Tuhan mau sesungguhnya bukan harta pemberiannya, tapi pribadinya yang datang kepada Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin ketika kita merasa sudah berbuat banyak hal dan kita sudah mulai berani mendikte Tuhan? Bagaimana mungkin ketika kita sudah merasa lebih baik dari orang sebelah kita, lalu kita mudah mendikte hamba Tuhan sekalipun? Bahkan seorang Daud pernah berkata, ini udah jelas-jelas mau dibunuh oleh Saul. Udah jelas-jelas mau dibunuh oleh Saul. Daud bilang, sekali-kali aku gak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ketika Harun dan Miriam mengatai Musa dan bilang, Musa, emang Tuhan cuma ngomong sama kamu doang. Musa belum ngomong apa-apa, Tuhan berperkara dengan mereka. Yang saya maksud bukan tentang mengangkat seorang hamba Tuhan. Yang saya maksud adalah pentingnya menjaga sikap hati yang terus terarah kepada Dia sebagai pribadi yang sudah dibaharui. Amin. Sekitar kita, kondisi yang ada di sekitar kita mungkin tidak baik, tapi jangan jadikan itu menjadi alasan untuk membuat hatimu pun ikut tidak baik. Orang-orang di sekitar saudara mungkin semuanya menyakitimu, bukan alasan untuk kau balik menyakiti mereka. Paham? Katakan amin. Apa dasarnya Pak? Karena engkau manusia baru. Karena engkau sudah dilahirkan kembali. Engkau gak lagi bilang siapapun pasti akan lawan, siapapun pasti akan marah, siapapun, kata siapapun merujuk pada manusia lama. Tapi engkau sudah berbeda. Memang susah kita mempraktikkan manusia baru pada saat dimana kita masih sebagai manusia lama. Saudara gak bisa mempraktikkan aktivitas identitas sebagai manusia baru, tapi kau belum mengalami prosesnya. Karena bukan aktivitasnya yang menyelamatkan, tapi proses dilahirkan kembalinya. Mungkin saya akan selesai di sini, di slide ini, nggak usah terusin lagi karena waktunya terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa slide lagi. Mudah-mudahan next bisa kita lanjutkan. Saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu, untuk menjadi manusia baru dibutuhkan respon hati. Amin. Dibutuhkan respon hati. Sedikit saya singgung tentang kata sunat. Beberapa di antara kita mungkin masih mempraktekkan sunat secara lahiriah. Di agama lain memang wajib, di Kristen tidak wajib. Tapi di tradisi Yahudi itu wajib. Tradisi Yahudi, bayi yang lahir di hari ke-8 itu wajib disunat. Tapi kenapa di Perjanjian Baru tidak lagi menegaskan pentingnya sunat secara lahiriah? Karena melalui Paulus dapat satu pengertian firman, Tuhan tidak lagi berperkara tentang hal yang lahiriah, tapi yang rohani. Yang perlu disunat bukan lagi fisiknya. Walaupun ada yang sunat secara lahiriah, baik-baik saja. Tapi bukan itu sebagai syarat untuk kita lebih kudus, bukan jaminan. Tapi yang Tuhan tekankan adalah sunat hati. Katakan sunat hati. Sunat hati itu adalah kata lain dari bagaimana kita hidup bertransformasi dari manusia lama kepada manusia baru. Ada yang harus dipotong, ada yang harus dibuang, ada yang harus dikikis, ada yang harus kita lepaskan dari depan kita. Apa itu? Cara berpikir, cara bersikap,
masih didasarkan atas kecenderungan manusia lahiriah kita. Kalau ada di antara kita yang masih berkata, Pak, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Betul, saya nggak pungkiri. Tapi Anda dan saya wajib berjalan kepada kesempurnaan. Karena jelas firman Tuhan berkata, hendaklah kau kudus karena aku kudus. Hendaklah kau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi jawaban-jawaban tadi itu hanya kilah orang yang gak mau bertransformasi. Itu hanya alasan orang yang gak mau disunat hatinya. Itu hanya orang yang gak mau, yang gak rela melepaskan manusia lamanya. Tapi tidak dengan kita di tempat ini. Dari depan sampai di belakang, saudara adalah pribadi-pribadi yang mau merespons setiap kebenaran firman Tuhan dan berkata, aku mau dibaharui setiap hari. Amin. Dan saya simpulkan Bapak Ibu pada pagi hari ini, adalah satu kewajiban, adalah satu keharusan untuk setiap jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau didapati semakin kosong dalam tanda petik. Katakan kosong. Dasarnya apa? Kita baca dalam kitab Filipi, Yesus yang adalah Allah tidak menganggap diri sebagai, tidak menganggap keserupaan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, bahkan mati, taat sampai mati di kayu salib. Dia rela mengosongkan dirinya demi agenda penebusan Allah. Ada waktu-waktunya di mana kita harus mengosongkan diri kita demi apa yang jadi agenda surga tergenapi dalam diri kita. Apa yang dari hal apa yang harus dikosongkan? Yang perlu saudara kosongkan adalah semua sisi-sisi kemanusiaan kita. Kemanusiaan bukan dalam artian kita nggak menolong sesama, nggak peduli, bukan itu maksud. Sisi-sisi kemanusiaan dalam sudut pandang yang negatif. Bolehkah saya berkata, kalau seseorang yang masih mudah gelisah, itu menunjukkan engkau masih belum tertanam dengan kuat dalam Tuhan. Kalau saudara gini, dengerin, ini sedikit saya teringat. Pak Dedi ngomongin yang baik tentang news dengar. Contoh ya, Henny ngomongin yang jahat kepada news dengar. Manusia lama itu dia akan lebih mudah mengingat omongan Pak Dedi atau mengingat omongan Henny? Omongan? Nanti nggak Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya, kenapa harus fokusnya ke yang negatif? Kenapa nggak kepada yang positif? Karena manusia lama cenderungnya selalu ingin turun, down. Karena yang bekerja di situ adalah iblis. Iblis nggak mau saudara didapati segambar dan serupa dengan Allah. Dosa menghancurkan itu. Yang Tuhan pulihkan adalah gambar dan rupanya melalui hati yang baru. Kalau News adalah manusia baru, dia akan bilang, aku bersyukur tentang apa yang Pak Dedi ngomong, dan tentang apa yang Henny ngomong. Biarlah Tuhan yang akan berperkara untuk membawa aku lebih lagi bertumbuh dalam anugerahnya. Amin. Tidak ada sakit hati, tidak ada marah. Dan ketika saudara melihat, ketika News bilang Pak Dedi thank you ya, God bless you, biasa. Tapi ketika News datang sama Henny thank you ya, aku akan memberkatimu loh Henny. Yang ngerti bilang amin. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang melatih hidupmu menjadi manusia baru? Tuhan gak minta rame-rame. Tuhan, nah sedikit saudara, negara kita negara demokrasi, setuju? Tapi sorga bukan demokrasi. Sorga teokrasi, pemerintahannya Tuhan. Bukan tentang banyak orang yang memilih, lalu itu disebut kebenaran. Kebenaran tetaplah apa yang Tuhan katakan, sekalipun hanya satu orang yang memilihnya. Amin. Saya berdoa, jemaat Tuhan, walaupun engkau ada di antara orang-orang yang gak akurat, walaupun saudara ada di antara orang-orang yang selalu berburuk sangka, saudara ada di antara orang-orang yang melukai sesamanya, engkau didapati berbeda. Sama seperti Daniel, walaupun dia ada di kerajaan Babel, kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, tapi yang tetap memiliki prinsip setia dengan Tuhan, yang menetapkan dirinya untuk terus menjaga kekudusan dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ibu hati Tuhan.
contoh di Alkitab tentang transformasi kehidupan manusia lama menjadi manusia baru. Saudara boleh melihat tentang seorang Paulus yang dulu bernama Saulus. Paulus pernah berucap, dahulu apa yang aku anggap keuntungan, hari ini aku anggap sampah karena pengenalan dengan Kristus. Saulus punya identitas sebagai orang Farisi, adalah golongan elit saat itu. Dia juga memiliki warga kerajaan Roma, walaupun dia seorang yang terlahir dalam bangsa Yahudi. Adalah keluarga negaraan yang gak sembarangan saat itu. Saulus adalah orang yang dikagumi, diberkati, dan dipandang oleh banyak orang. Tapi Saulus kemudian berkata, ketika aku mengenal Kristus, semua itu aku anggap sampah. Seorang Sakeus, seseorang yang sebelumnya mendewakan mamon, mendewakan uang, bekerja sebagai pemungut pajak, pemungut cukai kepada bangsa Romawi. Dia rela menindas sebangsanya. Dia rela menindas warga yang satu bangsa dengan dia demi mendapatkan uang, merampas, membuat perhitungan yang curang, dan seterusnya. Tapi ketika ia bertemu dengan Yesus, ada transformasi yang terjadi. Dulu dia menghambakan diri kepada mamon. Hari itu dia melepaskan semuanya dan menghambakan diri kepada Tuhan. Setiap orang yang pernah merampas, aku ganti 4 kali lipat. Dan setiap orang miskin, aku akan beri hartaku setengah dari semuanya. Transformasi kehidupan itu tidak tentang apa yang kita ngomong di mulut. Transformasi kehidupan itu bukan tentang teori, tapi ini tentang pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kami pun sebagai hamba Tuhan, bersama dengan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, adalah hal yang penting kita pastikan. Kita hidup sebagai manusia yang baru. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang apa perbedaan manusia lama dan manusia baru secara dalam. Tapi hari ini, ketika beberapa bagian sudah disampaikan, pertanyaannya, maukah saudara merespon? Maukah saudara membuka hati? Abaikan waktu yang ada saudara, dan saya usahakan tidak terlalu lama. Tapi ada hal yang sangat penting hari ini. Maukah kita membuka hati? Maukah kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk memberi dirimu di bahasa? Izinkan Roh Kudus bekerja di hatimu. Di saat engkau buka diri di hadapan Roh Kudus, saat itu Roh Kudus akan perlihatkan seluruh hidupmu dan akan berkata, nah ini yang harus engkau buang, nah ini yang engkau harus lepas, nah ini yang gak benar di hadapan aku. Dan di saat yang sama maukah engkau meresponi, ya Tuhan, aku mau hidup seperti apa yang kau mau. Dan kita tanggalkan semuanya. Sebagai hamba Tuhan, saya pribadi yang mungkin sangat tidak sabar ketika melihat seseorang yang memiliki hati yang keras, hati yang gak mau berubah. Sekali lagi ini bukan tentang saudara, tapi tentang kami juga. Tuh saudara, saya hanya melihat kita hari ini punya kesempatan anugerah yang Tuhan beri. Kita boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh beribadah. Tapi bagaimana mungkin masih ada di antara kita yang tidak mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita, Tuhan memerintah dalam hati kita. Kecenderungan hati kita harusnya berubah. Tidak ada percampuran, tidak ada kompromi dengan dosa. Manusia baru bukan berarti siang dia menjadi orang baik, malam dia menjadi orang gelap. Manusia baru bukan ketika kumpul dengan orang-orang seiman mereka menjadi rohani, ketika kumpul dengan orang-orang duniawi mereka menjadi duniawi. Itu iman bunglon, dan bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah engkau berbeda. Yang Tuhan mau engkau hanya memanifestasikan gambar dan rupa Kristus. Baik ketika engkau sendiri maupun bersama-sama. Baik ketika engkau direndahkan atau ketika engkau ditinggikan. Baik ketika engkau dipuji atau dihina. Respon hatimu tak berubah. Sebagai hamba Tuhan saya tegaskan, miliki hati yang baru. Miliki hati Kristus. Oh, mari sepakat dengan saya, boleh angkat kedua tangan. Aku berdoa Tuhan, ini pekerjaan Roh Kudus, dan hanya oleh karya Roh Kudus, bahkan bukan olehku, bukan oleh siapapun, hanya oleh Roh Kudus. Aku berdoa Roh Kudus jamah hati kami. Aku berdoa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, umat-umat. Tuhan, jangan biarkan kami dikelabui oleh iblis. Jangan biarkan kami lagi ditipu daya oleh iblis. Karena Tuhan pernah berkata,
Tuhan mau atas hidup kami. Bapa, aku berdoa setiap umat-umat-Mu secara pribadi mereka boleh mengalami Engkau. Mereka boleh kembali menikmati jamaah. Kalau hari-hari di antara kami ada yang mulai susah untuk berdoa, ada yang mulai susah untuk membaca firman, ada yang mulai susah bertekun di dalam Tuhan. Sekali lagi aku berdoa, Roh Kudus jamah, pulihkan dan baharui kami. Pulihkan Tuhan. Kalau mungkin kami ada yang bergumul dengan sikap hati kami, kami bergumul, kami tahu kami tidak boleh marah, tapi situasi membuat kami marah. Kami bergumul, kami tahu kami tidak boleh iri, kami tidak boleh benci, kami tidak boleh kesal, tapi kondisi masih memungkinkan hati kami demikian. Bapa, aku berdoa, teguhkan, kuatkan manusia rohani kami, pertajam terus hati kami dalam firman-Mu. Karena sejatinya kami menyadari segala situasi kondisi yang ada di dalam hidupan kami tidaklah lebih besar daripada cinta kasih-Mu. Kalau Tuhan boleh mengampuni kami yang berdosa, ajar kami mengampuni sesama kami. Ajar kami mengasihi mereka yang berdosa, karena Yesus juga datang ke dunia bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Buat kami untuk bisa mengasihi mereka terlebih dahulu sebelum kami membagi kasih-Mu atas mereka. Tuhan, aku berdoa atas jemaat Tuhan di depan ini. Bukan jemaat yang pasif, bukan jemaat yang hanya bergumul tentang kebutuhan lahiriah mereka, bukan jemaat yang hanya sibuk dengan hal-hal perkara dunia, tapi bangkitlah jemaat Tuhan di depan ini. Jemaat yang mulai aktif, jemaat yang mulai bergairah di dalam Tuhan, jemaat yang memiliki hati Kristus, jemaat yang memiliki kerinduan sama seperti Tuhan Yesus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Bangkit jemaat yang makanannya adalah melakukan kehendak Bapa, mencintai jiwa-jiwa, berbelas kasihan. Sekali lagi angkat tanganmu, saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan melingkupi setiap kehidupan ini. Terimalah kuasa dan otoritas ilahi atasmu. Engkau gak akan lagi berkeluh kesah bergumul hanya tentang hal lahiriah, tapi Tuhan akan memberi roh yang berkemenangan untuk kau dapat menanggung segala perkara atas hidupmu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi berkat atas orang lain. Tuhan sedang memperlengkapi saudara untuk menjadi kesaksian atas sekitarmu. Tuhan sedang memberkati dan memperlengkapi engkau untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh, untuk menghancurkan tipu siasat iblis, untuk menyatakan kemuliaan dan kebenaran Tuhan dimanapun saudara berada. Bukan lagi engkau, tapi Kristus yang hidup dalam hidupmu. Engkau tidak lagi sibuk memikirkan orang lain, engkau tidak lagi sibuk mengingat-ingat perkataan negatif orang lain, engkau tidak lagi sibuk menghabiskan hal-hal yang negatif, tapi engkau menghabiskan sisa hidupmu hanya tentang kebenaran, tentang kemuliaan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, Engkau melihat setiap hati yang terbuka, Engkau melihat setiap respon hati umat-umat. Aku berdoa dan berkata, Tuhan kenal mereka, Tuhan dengar seruan mereka, dan Tuhan berperkara atas mereka. Bangkit jemaat yang dewasa, bangkit jemaat yang sudah terlahir kembali, bangkit jemaat yang tidak lagi mewarisi hal-hal lahiriah, tapi hanyalah hal-hal rohani. Terjadilah di dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan hubungan suami dan istri, pemulihan hubungan orang tua dan anak, pemulihan hubungan hamba Tuhan dan jemaat, pemulihan hubungan sesama saudara seiman, pemulihan hubungan dengan tetangga, pemulihan hubungan dengan siapapun, terjadi atasmu. Biarlah sorga bersuka cita melihat hidupmu. Biarlah sorga bersorak-sorai melihat kehidupanmu. Engkau tidak butuh kepujian dunia, engkau tidak butuh pengakuan dunia,
berpihak dan memberikan pernyataan seolah-olah itu tidak benar. Ada satu hal yang harus kita dengar baik, Bapak Ibu Saudara. Jangan cepat untuk menilai keadaan apapun. Kalau saja Yusuf cepat memberikan penilaian tentang apa yang terjadi atas dirinya, mungkin dia akan terlahir sebagai anak muda yang frustrasi. Ketika dia dibenci, dijual oleh saudaranya, dan dia menilai dia bukan anak yang dicintai, dia bukan anak yang dikasihi, mungkin dia akan menjadi orang yang tidak akan pernah menjadi apa-apa. Tapi dia gak cepat memberikan penilaian ke dirinya. Di saat yang sama dia menjaga diri dalam Tuhan. Apa yang tidak ia mengerti, dia serahkan sama Tuhan. Ketika Daniel difitnah, dia dibuang ke gua singa, dia tidak cepat-cepat menilai dirinya, tidak cepat-cepat membenci Raja Darius yang ia layani, tapi dia tahu semuanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika Yesus dan murid-murid melihat seorang yang buta sejak lahirnya, murid-murid cepat memberikan penilaian, siapa yang berdosa, dia atau bapaknya? Penilaian yang salah, karena Yesus berkata bukan karena dosa, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita mengerti, apapun yang terjadi atas hidupmu, apapun yang terjadi atas sekitarmu, jangan cepat-cepat beri penilaian apapun. Karena mungkin Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan atas hidupmu. Keadaan yang sulit hari ini, jangan cepat-cepat berikan keputusan apapun. Bergantung sama Tuhan. Biarlah keputusanmu tetap mendengar suara Tuhan, tetap berjalan atas kebenaran, tetap ikuti suara Tuhan. Maka sekalipun dunia meragakan yang buruk, semua Tuhan ubah membawa hal yang baik. Dan itu hanya terjadi bagi mereka yang sudah dibaharui. Daniel pribadi yang baru, Yusuf pribadi yang baru. Saudara, sebut namamu dan katakan, aku adalah manusia baru. Terima kasih Roh Kudus berkarya atas kami. Dan tidak selesai pagi hari ini. Ketika kami pulang dari tempat ini hari demi hari, kami semakin menikmati Roh Kudus. Kami terus dibaharui. Kami semakin memberi diri kami tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terus mendengar firman-Mu. Ketika kami akan tampil di waktu-waktu berikutnya, menjadi pribadi yang berbeda, yang sepakat berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Aku berdoa gerejamu di tempat ini ibarat tower yang ada Tuhan, seperti satu titik di mana terhubung menarik sinyal ilahi, menarik berkat dari sorga. Bila tempat ini seperti pemancar yang kemudian menyalurkan, mengimpartasikan kemuliaan atas banyak orang. Untuk itu pentingnya kami menjaga kekudusan, menjaga kemurnian hati, menjaga sikap hidup yang akurat dalam Tuhan. Dan ini bukan tentang satu dua orang, tapi tentang kami semua, tentang anak-anak kami, tentang keluarga besar kami. Terima kasih, diberkatilah setiap kita para pemenang di dalam Kristus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati.